Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Noni Setiawati dalam pembelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang program linier. Program linier ini biasanya disingkat PROGLIN. Jadi program linier di sini adalah suatu cara untuk memecahkan suatu persoalan tertentu yang model matematikanya nanti terdiri atas pertidaksamaan linier yang mempunyai banyak penyelesaian. Di sini bentuk umum pertidaksamaannya adalah AX plus BY lebih dari C. A-nya adalah koefisien dari X, B-nya adalah koefisien dari Y, C-nya adalah konstantanya. Kemudian AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. AX plus BY kurang dari C. AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Contohnya di sini ada X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Ada lagi 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, untuk di sini yang pertama adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal pertidaksamaan linier dua variabel. Tentukan grafik. Contoh yang pertama, tentukan grafik himpunan penyelesaian dari X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Di sini untuk menggambarkan grafiknya harus menentukan titik potongnya dulu. Jadi titik potongnya di sini X disama dengankan 0 dan Y disama dengankan 0. Nah, jika dari persamaan ini X-nya adalah 0, jika X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, maka nanti di sini 0 ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4, maka 2Y kurang dari atau sama dengan 4, Y-nya kurang dari atau sama dengan 4 dibagi 2. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 2. Jadi di sini 0,2. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 masih dari persamaan ini, X plus 0 kurang dari atau sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4. Di sini 4, kalau digambarkan 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Di sini X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Di sini, 0 juga di sini. Kita gambarkan garisnya adalah kurang lebih seperti ini. Karena di sini kurang dari, maka daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis di sini. Ini adalah DP-nya, daerah penyelesaian. Ini contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, di sini contoh yang kedua, di sini 3X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Jika dimisalkan X-nya 0, di sini X-nya 0, maka jika X sama dengan 0, jika X-nya sama dengan 0, maka di sini 0 ditambah 2Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Berarti di sini 3. Ini 0,3. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ambil dari sini, masih dari sini. Y-nya dibikin 0, berarti 3X ditambah 0 sama dengan 6. Kita sama dengankan saja. 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 3, 2. Di sini 2. Jadi 2,0. Kita buat 0,3, X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Kemudian
Kemudian 2,0 X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Kita ambil garis. Maaf, garisnya tidak sempurna. Di sini karena lebih dari 6, lebih dari berarti hasilnya yang di atas garis di sini. Ini adalah DP-nya, daerah penyelesaiannya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiganya di sini, kalau X-nya sama dengan 0, kita tutup aja. X-nya sama dengan 0 di sini kita tutup, maka nanti min 4Y sama dengan 12, maka Y-nya berarti tinggal kalau X-nya sama dengan 0, di sini min 4Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 12 dibagi min 4, itu min 3. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya min 3. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 3. Kalau Y-nya 0, maka 3X sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 12 dibagi 3, 4. Di sini 0,-3 dan 4,0. Kalau digambarkan 0,-3, X-nya 0, Y-nya min 3, berarti di sini. Kemudian 4,0. 4 di sini, 4,0 di sini. Kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini kurang dari berarti daerahnya di sini. Di DP. Kurang lebih seperti ini. Ini udah ada 3 contoh. Untuk yang berikutnya, ini menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau tadi kalau tadi pertidaksamaannya, kalau ini sistem pertidaksamaan. Kalau sistem pertidaksamaan berarti nanti ada beberapa persamaan. Ini ada beberapa persamaan. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 8, kemudian X lebih dari atau sama dengan 3, kemudian Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu yang X plus 2Y kurang dari 8. Di sini X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 8. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. 2Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 dibagi 2. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 8. Jadi 0,4 dan 8,0. 0,4 kalau digambarkan di sini 0,4. Kemudian 8,0. 8-nya X, di sini X ya. 8,0 di sini. Nah, kalau kita gambarkan dari seperti ini. Nah, kemudian di sini ada X lebih dari atau sama dengan 3. X, sumbu X ya, 3-nya ada di sini. Lebih dari 3 berarti 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita garis di sini. Jadi kalau tadi di sini kurang dari ya, yang yang persamaan pertama kurang dari berarti arsirannya ke bawah ini. Kemudian kalau yang ini persamaan kedua X lebih dari atau sama dengan 3 berarti arsirannya ke samping kanan, daerahnya samping kanan ya. Nah, kemudian untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, ini sumbu Y lebih dari 0 berarti yang ke atas, berarti yang ke atas ini ya, yang ke atas berarti yang ke sana ya, atas berarti yang ke akhir semua itu ya daerah sini nih. Ini ke akhir semua. Dari garis ini di bawahnya, kemudian garis yang kedua di samping kanannya,
Kemudian yang Y lebih dari 0, ini sumbu Y lebih ini Y-nya 0, lebih dari 0 berarti yang di atasnya berarti daerahnya ini. Ini adalah DP dari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang berikutnya, adalah ini, menentukan pertidaksamaan linier dua variabel jika diketahui daerah gambar grafiknya. Kalau tadi menggambar grafiknya diketahuinya pertidaksamaannya, kalau ini adalah menentukan pertidaksamaannya, kita akan kalau ini adalah diketahui gambarnya, kita akan membuat pertidaksamaannya. Nah, di sini contohnya, tentukan pertidaksamaan dari gambar berikut. Ini gambarnya. Berarti daerahnya yang DP-nya itu yang diarsir ini. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya, kita jadikan 6 ini, Y-nya itu kan di 6. 6 ini, 6 adalah koefisien dari X, sebaliknya 3 ini adalah koefisien dari Y. Jadi nanti pertidaksamaannya adalah 6X, 6 ini koefisien dari X, ditambah 3Y, karena arsirannya di atas garis, maka lebih dari 6 kali 3, 18. Ini adalah pertidaksamaannya. Kita bisa menyederhanakan dengan membagi 3. Ini bisa dibagi 3, 2X bagi 3, Y ini bagi 3 adalah 6. Ini adalah sistem pertidaksamaannya. Kemudian yang keduanya sama seperti tadi. Ini jadikan koefisien X jadi 4X min 2Y di bawah garis. Berarti kurang dari. Karena ini titik-titik tidak lurus, tidak pejal seperti ini, tidak pakai tanda sama dengan. Kalau ini pakai tanda sama dengan. Ini strip-strip seperti ini tandanya, gak pakai tanda sama dengan. 4 kali min 2, min 8. Nah, ini juga bisa disederhanakan dibagi 2 semua. Jadi 2X min Y kurang dari 8. Yang berikutnya adalah yang C. Ini adalah, kalau tadi itu A sama B itu pertidaksamaan, kalau yang C ini ada beberapa garis, ada 2 garis, ini berarti adalah sistem pertidaksamaan. Nah, untuk membuatnya sama, jadi ini adalah, ini sumbu Y, ini sumbu X, sama ya. Jadi ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, jangan sampai salah. Ini garis yang pertama 5 dan 3, jadi nanti 5X ditambah 3Y, karena arsirannya di atas garis maka lebih dari atau sama dengan 15. Dan ini tidak bisa disederhanakan. Kemudian garis yang kedua 3X ditambah 6Y, karena arsirannya di bawah garis berarti nanti kurang dari atau sama dengan 18. Kalau disederhanakan ini bisa dibagi 3. Di sini X plus 2Y kurang dari 6. Nah, karena ini di atas sumbu X berarti Y-nya, dan di samping kanan sumbu Y berarti nanti X dan Y-nya itu sama, lebih besar atau sama dengan 0. Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Ini adalah sistem pertidaksamaan dari gambar ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang D. Ini juga sistem pertidaksamaan. Di sini garisnya ada 2. Yang pertama, ini garis pertama, ini garis yang
pertama saya tulis di 1, ini yang kedua. Yang pertama itu adalah 5x plus 4y di bawah garis berarti kurang dari 20, 5 kali 4. Kemudian garis yang kedua itu adalah 3x min 4y di atas garis lebih dari atau sama dengan min 12. Kemudian x-nya lebih dari 0 dan y-nya adalah lebih dari 0 juga. Ini adalah sistem pertidaksamaan dari gambar ini, gambar yang gede. Kemudian yang berikutnya, ini adalah latihan. Latihannya silahkan dikerjakan seperti biasa, ditulis di buku tulis, kemudian di-upload di Google Classroom. Untuk hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.